teman-teman. Untuk permit dan transaksi mungkin sekitar 4 bulan. 4 bulan. Ya, ini agak lama. Soalnya kalau ada city involve itu pasti mereka mau semuanya update dan kita harus nyuruh kemauan mereka. Jadi kita put more time. Yeah. Jadi ini harga rumah pasarannya mahal karena ini daerah Fremont Mission, ya, Fremont City of Fremont tapi Mission District. Karena di situ sekolah itu salah satu yang top di California adalah Fremont Mission. Makanya banyak orang yang mau beli rumah daerah situ. Nah, belinya berapa harganya? 850 di auction, right? Yeah. Oke. Terus ongkos sebetulnya di 35.000. berapa? 35-40.000. Oke. Jadi itu udah termasuk kita memperluas daerah living room jadi besar, jadi hampir 900.000 lah kayak ongkos semuanya, right? Oke. Terus rencananya 1,2. Oke. Dalam waktu berapa? Total mungkin 6 bulan. 6 bulan gitu. Oke. Jadi dalam hal ini bisa ada dua pilihan, beli terus disewakan, dibetulkan terus disewakan, atau beli di turnover, langsung di turnover. Yang saya kasih contoh ini semua yang kita lihat. Ada juga properti yang kita nggak lihat sama sekali, kita cuma bersihin aja dan it's good money too. Ya, ada properti di Hayward kita beli 190.000, cuma habisin 2.000 buat cleaning, gardening, dan kita jual 335.000. Dalam waktu kejualannya cepat sekali sih. Sekarang lagi kasa goreng sekarang. Iya, sekarang orang beli rumah juga banyak yang all cash, orang India, orang Chinese beli rumah all cash. Ya. Tapi mereka kebanyakan beli dari market umum. Market, ya, mereka nggak tahu market. Ya. Sebenarnya sekarang banyak orang Chinese dari Tiongkok invest di Amerika, banyak sekali. Oke. Tapi dari Indonesia kebanyakan yang invest rumah mahal-mahal buat anaknya. Sebenarnya kalau saya jadi mereka, saya invest di property, untuk jual beli, sebab potensinya besar sekali. Cuma satu hal, mesti ada cash, itu yang penting. Cash itu bisa uangnya diputar. Nah, maka itu tadi saya sebut about corporation. Jadi sebenarnya ini property akan ke corporation, ya. Jadi masih milik, cuma mesti ada cash itu buat bikin penawaran. Apakah bisa 1 orang, 2 orang, atau bisa mulai paling murah berapa kira? Kalau sifatnya mau coba gitu, jangan langsung kayak tadi 850. Kita pernah beli rumah 78.000. Harusnya untuk itu ya, waktu itu kita harusnya nggak jual. Soalnya kita bisa renting sekitar 1.900-2.000 dolar sebenarnya. Dia bisa kirain 2.000, kita beli 78.000, tapi kita jual 130.000. Jadi ini bukan harga rumah, harga loan. Yang kita beli itu harga pinjaman. Jadi kan? Beda loh. Kalau biasanya orang beli rumah, beli berdasarkan harga rumah pasaran. Tapi ini kita ambil harga pinjaman rumah. Dan pinjam rumah itu bisa rendah. So far ngerti kan? Jadi saya nggak mau bikin bingung. Di sini juga ada sistemnya, di Amerika juga ada sistem sendiri. Ngerti ya? Ada mau nambahin juga tentang corporation. Kalau misalnya kita individual di misalnya orang asing gitu mau beli rumah di Amerika, bisa kayak Pak John bilang bisa. Tapi kalau kita mau jual beli atau mau jual nantinya, kalau individual itu ada namanya tax withholding FIRPTA. Tapi kalau corporation nggak ada. Ya, kalau corporation nggak ada. Makanya yang untuk tax withholding sebenarnya gini. Masalahnya gini, banyak orang asing kalau jual rumah ngilang, dapat untung terus nggak bayar tax. Ya, jadi sekarang pemerintah Amerika bilang, kita nih kehilangan duit nih, langsung dibawa pulang gitu. Jadi sebelum mau tutup, mesti ada FIRPTA, jadi ada tax withholding. Tapi untuk mencegah itu, bikin corporation, itu masih ada cara lain. Seandainya nggak mau, sebabnya jual rumah, tapi tidak mau bayar pajak,
kerjakan 1031 exchange, itu bayar pajaknya nanti, namanya deferral. Jadi kita beli properti yang lebih mahal, tapi loan pun lebih mahal, oke. Tapi juga bisa di mana kita invest, ya, invest itu rumah. Ada orang yang gini, jadi mereka beli foreclosure property dengan cash, terus mereka refinance. Orang asing bisa refinance, tapi mungkin loan to value 40-50%, oke. Dan dapat uang balik, dipakai lagi uangnya buat yang lain. Sedangkan itu rumah yang dibeli mungkin dijual atau disewakan. So mesti bayar pinjaman di situ. Oke. Jadi ada risiko, tapi ada sistemnya supaya risikonya lebih kecil. Ya. Mau tanya, misalnya kan yang mau lelangan gitu ya, ini kan sekarang kita taruh uangnya sama Johan gitu ya, atau gimana? Jadi bisa gimana gitu dari individu untuk membeli rumah lelang itu, apa kan mungkin ada beberapa orang ya, misalnya lewat Johan, Johan gue mau rumah lelang, gue beliin satu gitu. Ya. Jadi will get the property. Ya makanya untuk investor mungkin supaya lebih kita bisa bikin corporation, Ya. dan corporation itu yang beli rumahnya. Ya, jadi corporation milik kalian. Milik kalian. Cuma problemnya gini, itu kan kalau kita bawa ke lelang, kita mesti bawa cash, check, Ya. right? Kita bisa punya power of attorney cuma buat itu aja. Kayak saya di company juga kan, company-nya ada berapa 10 juta kan, dan saya nggak bisa ngambil sembarangan, maksudnya kita cuma bisa pakai itu cuma buat spesifik di rumah aja. Jadi power of attorney. Iya. Tapi kalau power of attorney kan mesti tulis cek atau gimana? Maksudnya Atau mesti keluarin cash check. keluarin hari itu kalau nggak jadi masukin lagi, jadi kalau masukin keluarin satu hari kita keluar masuk terus. Jadi kita keluarin hari itu buat beli, dan kalau nggak kebeli hari itu kita masukin. Tapi dengan itu cash check, apakah bisa tulis dalam itu power of attorney punya agreement yang ini spesifik untuk apa? Untuk apa? Lelang. Iya, ada power of attorney-nya. Dan ini bakal kalau jadi di power apa di money order ditulis akan Vested-nya ke corporation mana? Vested-nya ke corporation. Sebab itu kan pay to the city kan? Iya, iya. Right? Soalnya yang ngebid di sana itu emang kebanyakan juga orang yang apa? Soalnya ngebid itu kind of wasting time. Soalnya 90% tuh nggak bakal kebid kan. Jadi kita harus nunggu cari yang good deal dan lain-lain. Jadi kebanyakan orang lain. Dan mereka ya caranya sama power of attorney. Mereka nggak bisa nge-cash, nggak bisa ngapa-ngapain ceknya sampai nunjukin power of attorney suratnya. Jadi kita harus nunjukin suratnya. Dan di belakang tuh di tangan power of attorney juga nggak ada. Ya. Saya bisa tunjukin nanti. Ya, saya rasa mungkin dikasih contoh Ya, saya cari contoh. agar semua transparan. Sebab kita tidak mau Jadi, ya. nggak transparan. Saya membawa Johan ke sini karena saya kenal Johan. Oke, baru 2 bulan saya kenal. Dari gua, dia dari gua, saya juga dari gua, kita ketemu. Tapi kan dia punya kantor juga, ketemu bosnya juga, ya. Tapi saya nggak mau di mana nanti tidak ada enaknya, oke. Tapi begitu pula saya mau memberi ini satu kesempatan yang ada di Amerika sekarang yang, it's high risk, high gain, tapi kita coba high risknya diturunkan. Oke, bagaimana juga itu, maka itu corporation itu penting. Jadi corporation itu milik Anda gitu. By the way, Roy dulu pernah saya juga saya udah kenal, jadi saya bawa yang sini. Oh, Nah, cuma dia pernah juga ke bidding. Saya bawa dia. udah pernah ke bidding sama Johan. Iya, dan ya saya kasih tahu ini suka belinya ini. Cuma ya kebanyakan orang emang dia ngebid buat company, dan kita punya power of attorney. Kan di ceknya itu atas nama company kan, keluar begitu pak atas nama company kan. Yang bisa tangan itu cuma misalnya ownernya kan, kecuali dapat power of attorney. Dan saya nggak bisa ngasih ceknya kalau misalnya nggak ada power of attorney. Jadi ya pretty safe lah di sana. Yang ngambil cek juga nggak bakal ngambil cek di bank juga nggak bakal bisa di cashin sampai ada power of attorney. Oke. Mungkin 2 pertanyaan terus kita have to close it up because mereka mau tutup tempatnya. Pak, kalau mau bicara corporation, invest yang $500,000 itu. Ya, jadi sebenarnya yang AB5, oke,
Yang saya rasa mungkin bisa dipakai adalah di mana kita buka corporation, itu corporation punya kapital, tergantung daerah mana. 500.000 itu buat tempat yang dia punya unemployment 1,5 kali national average. Jadi kalau kita ngomong San Francisco Bay Area kebanyakan nggak lebih dari 1,5 kali, hanya daerah tertentu aja, oke. Tapi itu buka perusahaannya di situ. Seandainya Oakland ada daerah bagus, ada daerah jelek. Tapi daerah bagus juga 1,5 kali unemployment, oke. Kita bukan artinya kita harus beli properti di Oakland, kita bisa beli properti di lain tempat. Tapi tentu orang mau coba kapital serendah mungkin kan. Itu kapital bukan artinya kita spend itu kapital. Itu kapital di corporation. Kita hanya pakai kalau memerlukan itu uang. Cuma problemnya adalah satu, karyawan 10 orang. Ya, itu kan ongkosnya gede kan. Jadi dengan construction company, oke, itu bisa bikin karyawan yang 10 kan mesti mereka kerja, oke. Jadi kita mesti flip banyak property, udah ini flip, betulin ini, gitu, flip, terus flip gitu. Jadi itu yang key point adalah karyawan. Sebab 10 orang itu is a requirement. Oke. Habis, ya. Oke. Terus jadi yang corporation itu kan kita strateginya supaya dapat contohnya EB5 gitu ya. Ya. Itu EB5-nya untuk owners of the company of the corporation gitu. Misalnya 10 orang yang punya, bisa nggak gitu? Jadi 10 orang itu karyawan Amerika. Sorry, 5 orang yang punya corporation ini. Itu Jadi 5 kali 10, 50 orang. Jadi oke. So every owner 10 karyawan. Kapitalnya gimana? Kapitalnya mesti 5 kali 5, 2,5 juta. Tapi artinya itu corporation bisa juga bukan bisnis saja di real estate, bisa ekspor, bisa juga transfer teknologi dari Amerika masuk ke Indonesia, buka pabrik di sini, bisa macam-macam. Jangan memikirkan ini corporation yang besar. Kalau nggak salah di sini mungkin kalau import satu jenis hanya bisa satu corporation kan. Ini bakal undang-undang baru loh, saya baru tahu juga ya. Baru keluar terus juga kajian. Ada rule baru. Jadi kalau mau import barang ke Indonesia satu jenis satu corporation, itu mereka lagi bingung nih di Indonesia sekarang. Oke. Di Amerika satu corporation bisa buka whatever you want. Itu enaknya di Amerika. Sistemnya sudah ada, pokoknya mesti bayar pajak aja. Oke. Kira-kira begitu. Oke, satu pertanyaan yang kita tutup. Bicara sama Ayu, yang kabari Amerika ini adalah edisi Jakarta, oke. Ini kalau seandainya ada teman yang mau iklan untuk produk dan service untuk ke Amerika, ini majalahnya, oke. Tapi kalau mau subscribe, bicara sama Ayung dia bisa kasih tahu informasinya. Jadi sebenarnya kabarnya ada edisi Amerika sama edisi Jakarta, ya 2. Ini yang baru. Kalau yang Amerika udah dari tahun 2007. Oke. Saya ingin terima kasih Johan, terima kasih Ram, terima kasih semua untuk bisa datang. Saya senang sekali bisa ketemu dan mudah-mudahan kita ketemu lagi untuk masa depan. Ya, terima kasih.